kita jumpa di podcast Curhatan Emak Hijabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam segmen Teman Tidur. Kita lanjut ke Abdullah bin Umar bagian kedua, bermimpi dibawa ke neraka. Bisa dikatakan Abdullah bin Umar adalah penyerta malam yang biasa melakukan sholat malam, atau disebut juga kawan dini hari yang dipakainya untuk menangis dan memohon ampun. Sewaktu remaja, ia pernah bermimpi. Pada masa Rasulullah SAW, saya bermimpi seolah-olah di tanganku ada selembar kain beludru. Tempat mana saja yang saya ingin di surga, maka beludru itu akan menerbangkanku ke sana. Lalu tampak pula ada dua orang yang mendatangiku dengan ingin membawaku ke neraka. Tapi seorang malaikat menghadang mereka, katanya, "Jangan ganggu." Maka kedua orang itu pun meluangkan jalan bagiku. Hafsah, saudariku, menceritakan mimpiku kepada Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, "Ia akan menjadi laki-laki paling utama, Abdullah bin Umar, seandainya ia sering sholat malam dan banyak melakukannya." Dari semenjak itu sampai ia meninggal, Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, sholat malam, baik waktu dia bermukim atau musafir. Yang dilakukannya adalah sholat, baca Al-Quran, dan banyak berzikir menyebut nama Allah. Ia mirip dengan ayahnya. Matanya menangis ketika mendengar ayat-ayat peringatan dari Al-Quran. Berkatalah Ubaid bin Umair, "Suatu hari saya bacakan ayat berikut ini kepada Abdullah bin Umar. Betapa jika kami hadapkan dari setiap umat seorang saksi, dan kami hadapkan pula kamu sebagai saksi di atas mereka. Pada hari itu orang-orang kafir yang mendurhakai Rasul berharap sekiranya mereka ditelan bumi, dan tidak pula suatu pembicaraan pun yang dapat mereka sembunyikan dari Allah." Nah, Abdullah bin Umar pun menangis sampai janggutnya basah oleh air mata. Di waktu yang lain, ia duduk-duduk di antara kawan-kawannya, lalu mengatakan, terjemahan Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-6. "Maka celakalah orang-orang yang berlaku curang dalam takaran." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-6. "Maka celakalah orang-orang yang berlaku curang dalam takaran, yakni orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta dipenuhi, tetapi mengurangkannya bila mereka yang menakar atau menimbang untuk orang lain. Tidakkah mereka merasa bahwa mereka akan dibangkitkan nanti menghadapi suatu hari yang dahsyat, yaitu ketika manusia sama berdiri di hadapan Tuhan Rabbul Alamin." Ia terus mengulang-ulang ayat, ketika manusia sama berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Nah, air matanya bercucuran bagai hujan deras, hingga ia terjatuh karena banyak duka dan sedih. Murah hati, zuhud, dan waro' berpadu semua pada dirinya yang membentuk pribadi yang mengagumkan. Abdullah bin Umar banyak memberi karena ia seorang pemurah hati, dan barang yang diberikannya halal karena kewaroannya dan kehati-hatiannya. Ia tidak peduli apakah kemurahan hatinya bisa menyebabkan miskin, karena ia zuhud, tak ada minat pada dunia. Abdullah bin Umar termasuk orang yang makmur dan punya penghasilan banyak. Ia adalah saudagar yang jujur dan berhasil dalam sebagian besar dari kehidupannya. Selain itu, gajinya dari Baitul Mal tidak sedikit pula. Akan tetapi, tunjangan itu tidak sedikit pun disimpan untuk dirinya pribadi.
Uangnya dibagikan sebanyak-banyaknya kepada orang-orang miskin dan peminta-minta. Ayyub bin Wa'il Ar-Rasibi pernah menceritakan kepada kita salah satu contoh kedermawanannya. Pada suatu hari, Abdullah bin Umar menerima uang sebanyak 4.000 dirham dan sehelai baju dingin. Hari berikutnya, Ayyub bin Wa'il Ar-Rasibi melihatnya di pasar sedang membeli makanan untuk hewan tunggangannya dengan berutang. Maka pergilah Ayyub bin Wa'il menemui keluarga Abdullah bin Umar. Ia bertanya, "Bukankah kemarin Abu Abdurrahman," itu Abdullah bin Umar ya, "menerima kiriman 4.000 dirham dan sehelai baju dingin?" "Benar," kata keluarganya. "Saya tadi lihat ia di pasar membeli makanan untuk hewan tunggangannya dan tidak punya uang untuk membayarnya." Tidak sampai malam hari, uang itu telah habis dibagi-bagikannya. Mengenai baju dingin, mula-mula dia pakai, lalu ia pergi keluar. Ketika kembali, baju itu tidak kelihatan lagi. Ketika kami tanyakan, ia menjawab bahwa baju itu telah diberikannya kepada orang miskin. Maka Ayyub bin Wa'il pergi menuju pasar. Di sana, ia pergi ke tempat yang tinggi dan berseru pada orang-orang pasar, "Hai kaum pedagang, apa yang tuan-tuan lakukan terhadap dunia? Lihatlah, Abdullah bin Umar datang kiriman kepadanya sebanyak 4.000 dirham, lalu dibagi-bagikannya hingga esok pagi. Ia sampai membelikan makanan hewan tunggangannya secara berhutang." Ya, gurunya Muhammad SAW, bapaknya Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar adalah orang yang luar biasa dan istimewa. Sungguh, kedermawanan, kezuhudan, dan kewaraan terbukti menjadi pengikut Nabi terpercaya dan putra teladan. Kita bisa melihat kesetiaannya mengikuti jejak Rasulullah. Abdullah bin Umar selalu berhenti dengan untanya di tempat yang pernah Rasulullah berhenti bersama untanya sambil berkata, "Semoga setiap jejak akan menimpa di atas jejak sebelumnya." Selain itu, kedermawanannya Abdullah bin Umar telah menjadi buah bibir. Pemberiannya hanya ditujukan kepada fakir miskin dan yang benar-benar membutuhkannya. Ia jarang makan sendiri, seringnya makan bersama anak yatim dan golongan melarat. Ia pun seringkali memarahi dan menyalahkan sebagian putra-putranya ketika menyediakan jamuan untuk orang kaya dan tidak mengundang fakir miskin. Ia mengatakan, "Kalian mengundang orang-orang yang dalam kekenyangan dan kalian biarkan orang-orang yang kelaparan." Fakir miskin kenal dengan kedermawanan, santun, dan budi baiknya. Mereka sering duduk-duduk di jalan yang sering dilalui oleh Abdullah bin Umar saat pulang ke rumahnya. Mereka berharap bisa dilihat dan dibawa pulang oleh Abdullah bin Umar. Ibarat kawanan lebah yang berkumpul mengerumuni bunga untuk menghisap sari madunya. Bagi Abdullah bin Umar, harta hanyalah pelayan, bukan tuan atau majikan. Harta hanyalah alat mencukupi keperluan hidup, bukan untuk bermewah-mewahan. Harta bukanlah miliknya semata, tetapi ada bagian hak fakir miskin. Salah satu sahabatnya yang baru pulang dari Khurasan menghadiahkan baju indah padanya. "Saya bawa baju ini dari Khurasan untukmu. Alangkah senangnya hatiku melihat kamu menanggalkan pakaianmu yang kasar ini, lalu menggantinya dengan baju baru yang indah ini." "Coba lihat dulu," jawab Abdullah bin Umar. Lalu dirabanya baju itu dan bertanya, "Apakah ini sutra?" "Bukan, itu hanya katun." Abdullah bin Umar mengusap-usap baju itu sebentar. Kemudian
diserahkannya kembali. Tidak, saya khawatir terhadap diriku. Saya takut ia akan menjadi diriku yang sombong dan megah. Sedang Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan bermegahan diri. Di lain waktu, seorang sahabat pernah memberikannya kotak yang berisi penuh. "Apa isinya ini?" tanya Abdullah bin Umar. "Obat istimewa, saya bawakan untukmu dari Irak." "Obat untuk penyakit apa?" tanya Abdullah bin Umar pula. "Obat untuk penghancur makanan untuk membantu pencernaan." Abdullah bin Umar tersenyum dan berkata pada sahabatnya, "Obat penghancur makanan? Selama 40 tahun ini saya tak pernah memakan sesuatu makanan sampai kenyang." Nah, yang ia maksud selama 40 tahun tidak makan sampai kenyang itu karena dia sifatnya zuhud dan waroknya mengikuti jejak Rasulullah dan bapaknya Umar bin Khattab. Ia cemas bila di hari kiamat akan ditanya. Ia khawatir telah habiskan segala kenikmatan hidup di dunia dan bersenang-senang dengannya, padahal dunia hanyalah tamu. Maimun bin Mahran berkata, "Saya masuk ke rumah Abdullah bin Umar dan menaksir harga barang-barang yang terdapat di sana, seperti ranjang, selimut, tikar. Apapun barang yang ada di sana, harganya tidak sampai 100 dirham. Ia begitu bukan karena miskin. Abdullah bin Umar adalah pedagang yang sukses. Ia tidak juga bakhil, pelit, karena ia orang yang dermawan. Penyebabnya hanyalah karena ia tidak terpikat dunia, tidak suka hidup mewah, dan tidak senang menyimpang dari kebenaran dalam menjalani hidup." Next, kita lanjut lagi nanti cerita Abdullah bin Umar bagian ketiga. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan jangan lupa ya, bantu Emak Hijaber dengan cara like, subscribe, lonceng, dan silahkan komen terkait dengan cerita ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.